adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ririn di channel Alphabet Education. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang metabolisme kelas 12 mata pelajaran biologi ya. Nah, seperti biasa sebelum kita ke materi pelajarannya, alangkah lebih baiknya kalau kita subscribe dulu channel Alphabet Education dan like, jangan lupa komen juga ya. Oke adik-adik, kita akan membahas langsung tentang materinya ya. Sebelum kalian tahu tentang reaksi metabolisme dalam tubuh, maka kalian harus tahu dulu nih definisinya apa dulu metabolisme. Nah, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang berguna atau bertujuan untuk mempertahankan kehidupan suatu organisme. Nah adik-adik, metabolisme itu dibedakan jadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Bedanya apa sih Kak? Kalau anabolisme itu adalah penggabungan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, kalau yang katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi kebalikannya adik-adik. Nah, kita akan membahas satu persatu anabolisme itu apa dan bagaimana, contohnya apa, reaksinya apa saja, kemudian katabolisme itu apa juga, reaksinya apa saja, kita bahas satu-satu. Oke adik-adik, kita bahas dulu yang anabolisme. Nah, anabolisme ini tadi kan dari senyawa sederhana ke senyawa kompleks. Nah, contoh dari anabolisme adalah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini adalah proses menghasilkan atau membuat glukosa yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan hijau atau hanya bisa dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Nah, reaksi fotosintesis sendiri adalah reaksinya adalah ada CO2, 6 CO2 ditambah 6 H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil membentuk C6H12O6 plus 6O2. Ini adalah reaksi dari fotosintesis. Jadi bahannya di sini adalah ada CO2 dan H2O, kemudian dia akan dibantu prosesnya oleh cahaya dan klorofil sehingga menghasilkan C6H12O6 ini adalah glukosa dan oksigen. Nah, ini adalah proses fotosintesis. Oke adik-adik, tadi kan sudah tahu ya tentang reaksi fotosintesis. Nah, sekarang adalah proses fotosintesisnya. Nah, proses fotosintesis itu ada dua tahap. Yang pertama ada reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Nah, nantinya proses fotosintesis itu diawali dari reaksi terang dulu baru ke reaksi gelap. Nah, reaksi terang maksudnya apa Kak? Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Jadi di sini membutuhkan cahaya. Nah, sedangkan yang reaksi gelap seperti namanya berarti tidak membutuhkan cahaya. Nah, reaksi gelap itu juga bisa disebut dengan siklus Kelvin. Jadi ini bisa disebut dengan siklus Kelvin. Nah, ini adalah reaksi gelap. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih Dek, reaksi terang itu apa, reaksi gelap itu apa. Nah, reaksi terang itu tempatnya berada di grana. Grana itu ada di dalam kloroplas. Nah, kalau kita bahas tentang reaksi terang itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya fotosistem. Fotosistem itu apa? Fotosistem adalah unit yang digunakan untuk menangkap energi cahaya atau energi dari suatu cahaya. Nah, di reaksi terang itu ada dua fotosistem. Yang pertama adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, bedanya apa Kak? Bedanya adalah fotosistem 1 itu adalah yang menangkap panjang gelombang yaitu P700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 adalah yang menangkap panjang gelombang P680 nanometer. Jadi ada dua
fotosistem yang menangkap panjang gelombang berbeda-beda. Kemudian di sini ketika kalian sudah memahami tentang fotosistem, kalian langsung ke aliran energi yang ada pada reaksi terang. Nah, aliran energi yang ada di reaksi terang itu ada dua, yaitu ada aliran non-siklik atau aliran searah. Nah, yang kedua ada aliran siklik atau aliran sirkuler atau berputar. Nah, aliran non-siklik ini biasanya menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Namun aliran energinya itu dari fotosistem 2 dulu ke fotosistem 1. Jadi dari fotosistem 2 dulu nih yang pertama, baru ke fotosistem 1. Jadi dari unit yang menangkap panjang gelombang P680, lalu baru menuju ke fotosistem 2 yang menangkap panjang gelombang P600. Oke. Kemudian yang selanjutnya adik-adik, ada bahannya. Bahan yang digunakan untuk aliran non-siklik atau searah yaitu ada CO2, kemudian ada H2O, dan ada cahaya. Nah, kemudian hasil dari non-siklik adalah O2, ATP, dan NADPH. Nah, kemudian aliran siklik atau aliran sirkuler itu hanya menggunakan fotosistem 1. Nah, tadi kan aliran non-siklik menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan siklik itu hanya fotosistem 1 atau hanya menggunakan mekanisme dari fotosistem 1. Nah, hasil dari aliran non-siklik ini adalah dia hanya menghasilkan ATP saja, beda dengan yang aliran non-siklik. Oke adik-adik, kemudian kita lanjut ya ke reaksi gelap atau yang biasa kita sebut dengan siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin ini tempatnya ada di stroma. Nah, bahan yang digunakan untuk reaksi gelap adalah CO2. Jadi bahannya adalah CO2. Nah, kemudian di reaksi gelap itu dia punya beberapa fase atau ada 3 fase, yaitu yang pertama ada fase fiksasi, ada fase reduksi, dan kemudian ada fase regenerasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, fase fiksasi karbon di sini adalah CO2 nantinya difiksasi atau diikat atau berikatan dengan yang namanya RUBP sehingga nanti dia membentuk intermediate berkarbon 6. Nah, intermediate berkarbon 6 ini sifatnya dia rentan sekali putus adik-adik sehingga nantinya dia akan membentuk 3 fosfogliserat. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase reduksi. Reduksi itu adalah fase pengurangan. Yang dikurangi siapa, Kak? Jadi pada fase reduksi ini ada pengurangan NADPH, nantinya akan menjadi NADP+. Nah, ini adalah fase reduksi. Kemudian lanjut ke fase regenerasi. Nah, fase regenerasi ini berhubungan dengan fase reduksi. Fase reduksi kan NADPH direduksi menjadi NADP+. Nah, fase ini nanti menghasilkan 6G3P. Nah, 6G3P. 6G3P ini dipecah lagi jadi 2. 1G3P dan 5G3P. Nah, yang 1G3P ini dikeluarkan sebagai hasil, sedangkan yang 5G3P ini akan membentuk RUBP yang nantinya prosesnya akan kembali ke awal lagi, ada fiksasi lagi, fase reduksi, kemudian dia membentuk lagi 1G3P ini dan 5G3P diputar lagi. Nah, 1G3P ini juga bisa disebut dengan glukosa sederhana. Nah, jadi hasil dari reaksi gelap atau siklus Kelvin adalah glukosa. Nah, ini dia anabolisme selesai adik-adik. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke katabolisme. Oke adik-adik, itu saja pembahasan kita hari ini.
Untuk pembahasan selanjutnya nantikan di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti pertemuan berikutnya bisa dibahas bareng-bareng. Oke, sekian belajar kita hari ini. Terima kasih.